Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok C, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas K013. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan pembahasan mengenai tugas exercise week 9 yang berkaitan dengan materi LC&RV. Baik, sebelum masuk ke pembahasan dari soal-soalnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Naila Salsabila Effendi dengan NPM 3 digit terakhir 067, kemudian ada Hafid Kurniawan dengan NPM 3 digit terakhir 225, kemudian dengan saya sendiri Alia Rahmawardani dengan NPM 3 digit terakhir 273, kemudian ada Anggun Artika Dewi dengan NPM 3 digit terakhir 324, dan ada Wabdania Makfiro Janati dengan NPM 3 digit terakhir 424. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal yang pertama. Nah, dalam soal tersebut itu berfokus pada perusahaan Remes SE yang memproduksi meja. Kita diminta untuk menentukan nilai persediaan akhir dari keempat model meja, mulai dari model meja A, B, C, dan D pertanggal 31 Desember 2022. Dengan asumsi perusahaan tersebut itu telah menerapkan pendekatan biaya terendah FIFO atau nilai realisasi bersih atau NRV untuk penilaian persediaan secara individual. Nah, dalam soal tersebut itu ditunjukkan tabel data dari masing-masing model meja, mulai dari 2022 katalog selling price, terus ada FIFO cost per inventory list tanggal 31 Desember 2022, ada estimated cost to complete and sell, dan ada 2023 katalog selling price. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungannya, saya akan menjelaskan rumus yang akan digunakan dalam menjawab soal tersebut. Di sini kita berarti menggunakan rumus dari nilai realisasi bersih atau NRV, Net Realizable Value. NRV adalah estimasi harga jual dikurangi dengan estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual produk. Nah, dalam soal tersebut kita itu menggunakan harga katalog tahun 2023 karena katalog tersebut itu sudah berlaku sejak tanggal 1 Desember 2022. Kemudian setelah kita menghitung NRV-nya, kita bisa mencari nilai persediaannya, yaitu dengan cara melihat nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau cost atau nilai realisasi bersih atau NRV-nya tersebut. Nah, sekarang kita bisa menghitung NRV untuk masing-masing model meja tersebut. Mulai dari model meja A, berarti harga jual katalog tahun 2023-nya sebesar 500 dikurangi dengan estimasi biayanya sebesar 50, berarti NRV-nya adalah 450. Kemudian untuk model meja B, harga jual katalog tahun 2023-nya 540 dikurangi dengan estimasi biayanya 110, maka NRV-nya 430. Kemudian model meja C, harga jual katalog tahun 2023-nya 900 dikurangi dengan estimasi biayanya 260, maka NRV-nya sebesar 640. Kemudian untuk model meja D, harga jual katalog tahun 2023-nya 1.200, kemudian dikurangi dengan estimasi biayanya sebesar 200, maka NRV-nya sebesar 1.000. Nah, jadi setelah mendapatkan nilai NRV dari masing-masing model meja tersebut, kita bandingkan dengan FIFO cost atau harga perolehan untuk menentukan nilai yang akan dicatat di laporan keuangan. Kita bisa membuat tabel seperti di bawah ini. Jadi mulai dari model meja A kan costnya 470, sedangkan nilai NRV-nya yaitu 450. Karena nilai NRV-nya itu lebih rendah dari cost, maka kita gunakan 450. Jadi final inventory-nya yaitu 450. Kemudian sama juga untuk model meja B, cost-nya kan 450, NRV-nya 430. Karena NRV-nya itu lebih rendah dari cost, maka kita gunakan 430. Model meja C juga, cost-nya kan 830. Terus NRV-nya
640 karena NAV-nya lebih rendah dari cost, maka kita gunakan yang 640. Nah, untuk yang model meja D, costnya kan 960, sedangkan nilai NRV-nya itu 1000. Nah, di sini costnya itu lebih rendah daripada nilai NRV, maka kita tetap menggunakan nilai costnya atau harga perolehannya sebesar 960. Berarti nanti final inventory value-nya yaitu adalah 960. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menghitung total nilai persediaan akhir dari keempat model meja tersebut, yaitu dengan menjumlahkan nilai dari masing-masing model meja tersebut. Jadi tadi 450 ditambah 430 ditambah 640 dan ditambah 960. Berarti nanti final inventory value-nya sebesar 2480. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat tabel seperti di sebelah kanan, yaitu mencantumkan data tabel yang telah diketahui tadi, kemudian di bawahnya kita tambahkan nilai NRV yang telah kita hitung. Jadi tadi kan data tabel yang diketahui 2022 katalog selling price, kemudian FIFO cost per inventory list 31 Desember 2022, estimated cost to complete and sell, dan 2023 katalog selling price. Itu kita masukkan, kemudian di bawahnya kita tambahkan net realizable value yang telah kita hitung dari masing-masing model meja tersebut. Nah, kemudian di bawahnya kita tambahkan lower of cost or NRV, yaitu adalah nilai yang akan kita gunakan untuk dicatat di laporan keuangan. Untuk mengerjakan soal A.1, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai net realizable value-nya untuk setiap jenis barang. Yang dalam kasus ini nilainya sudah tersedia di dalam tabel soal sebagai estimasi harga jual dikurangi biaya penyelesaian atau penjualan. Setelah nilai NRV diketahui, kita melakukan evaluasi per item dengan membandingkan nilai cost terhadap nilai NRV-nya. Aturan dari LCNRV sendiri mengharuskan kita memilih nilai yang paling rendah di antara keduanya untuk dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan perhitungan pada tabel, untuk produk aluminium siding nilai cost-nya sebesar 70.000 dibandingkan dengan nilai NRV yang sedikit lebih rendah sebesar 56.000, sehingga nilai yang dipilih adalah 56.000 karena NRV-nya harus lebih rendah. Untuk Cedar Shake Siding nilai biayanya adalah 86.000, sedangkan NRV-nya juga sedikit lebih rendah 84.800, maka nilai terendah yang diambil adalah 84.800. Pada item louvered glass door, biaya tercatat sebesar 112.000 dan NRV-nya jauh lebih tinggi, yakni 168.300, sehingga sesuai prinsip konservatisme kita tetap menggunakan nilai biaya yaitu 112.000. Terakhir untuk thermal windows, karena nilai biaya dan NRV sama-sama berjumlah 140.000, maka nilai LCNRV yang ditetapkan adalah 140.000. Setelah menentukan nilai terendah untuk setiap item, kita menjumlahkan seluruh nilai tersebut untuk mendapatkan total persediaan akhir berdasarkan metode LCNRV yang menghasilkan angka sebesar 392.800. Langkah selanjutnya adalah menentukan saldo akun penyisihan atau allowance yang diperlukan pada tanggal 31 Mei 2022. Saldo akun penyisihan ini dihitung dengan mencari selisih antara total biaya historis seluruh persediaan sebesar 408.000 dengan total nilai LCNRV yang baru saja dihitung sebesar 392.800, sehingga didapatkan nilai penyesuaian atau saldo akhir penyisihan sebesar 15.200. Saya akan menjelaskan soal nomor A.2 for the fiscal year ended May 31, 2022 to determine the amount of the gain or loss that will be recorded using the loss method to the change in allowance to reduce inventory to net realizable value. Nah, saya telah membuat jurnalnya. Di sini ada record proper balance sebesar 15.200 yang didapatkan dari allowance at May 31, 2022, LCNRF sebesar 15.200. Kemudian terdapat existing balance yang dimana diambil dari paragraf kedua pada soal
and allowance to reduce inventory to NRF had a credit balance of 27.500 sehingga didapatkan difference-nya sebesar 12.300. Ayat jurnalnya yaitu allowance to reduce inventory to NRF sebesar 12.300 di debit dan recovery of inventory loss gain di kredit sebesar 12.300. Di sini saya akan menjelaskan dasar pemikiran penggunaan aturan LCNRF sebagaimana diterapkan pada persediaan. Nah, dalam hal ini terdapat dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip konservatisme kehati-hatian, yang dimana akuntansi dalam prinsip ini lebih mengakui kerugian lebih awal daripada menundanya. Kemudian aset dalam LCNRF itu tidak boleh dilebih-lebihkan nilainya di neraca. Apabila NRV itu lebih kecil daripada cost, maka langsung diturunkan nilainya sekarang, tidak menunggu sampai dengan nilainya itu terjual. Yang kedua adalah prinsip matching atau penandingan, yang dimana kerugian nilai inventaris terjadi saat periode penyimpanan. Maka kerugian tersebut itu harus diakui di periode yang sama, bukan pada saat dijual. Hal ini agar laba rugi yang ada itu mencerminkan kondisi yang akurat dan adil. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan poin B, yaitu pertanyaannya, jelaskan dasar pemikiran penggunaan aturan LCNRV sebagaimana diterapkan pada persediaan. Yang pertama ada menghindari pelaporan aset yang terlalu tinggi atau overstatement, yaitu prinsip utama akuntansi adalah tidak menyajikan aset lebih besar daripada nilai yang diharapkan dapat direalisasikan atau diterima. Jika nilai pasar atau kemampuan persediaan untuk menghasilkan kas turun di bawah biayaan perolehannya, maka perusahaan harus segera mengakui penurunan nilai tersebut. Yang kedua ada pengakuan kerugian lebih awal. Aturan ini menganut filosofi antisipasi kerugian, namun jangan mengantisipasi keuntungan. Karena jika nilai persediaan turun, kita mengakui kerugian tersebut sekarang atau pada periode berjalan agar laba tidak terlalu tinggi. Dan sebaliknya, ketika kita tidak akan menaikkan nilai persediaan di atas harga pokok atau biaya beli, meskipun harga pasarnya naik, karena keuntungan tersebut belum direalisasikan melalui penjualan. Yang ketiga, memberikan gambaran yang relevan bagi penggunaan laporan keuangan. Dengan menerapkan LCNRV, laporan posisi keuangan atau neraca, menyajikan persediaan pada nilai yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan kas dari penjualan barang tersebut. Ini membantu investor dan kreditur untuk melihat nilai aset yang lebih realistis dan berhati-hati. Yang terakhir ada menjamin kepatuhan terhadap prinsip matching atau penyandingan dengan mencatat penurunan nilai persediaan sebagai beban atau kerugian pada periode di mana penurunan tersebut diketahui. Perusahaan menyandingkan atau mematchingkan kerugian tersebut dengan periode di mana nilai aset tersebut menurun, sehingga menunggu sampai barang tersebut terjual di masa depan. Baik, jadi yang terakhir adalah soal dan jawaban tentang materi dari bab ini, yaitu materi persediaan. Nah, di sini kelompok kami membuat soal, yaitu adalah berapakah nilai total persediaan yang harus dilaporkan dalam laporan posisi keuangan menggunakan metode LCNRV per item. Nah, di sini ada produknya itu ada 3, yaitu handphone, tablet, sama laptop. Dengan handphone itu biaya perolehannya itu sebesar 4 juta rupiah. Estimasi harga jualnya 5 juta dan juga estimasi biaya penjualannya itu 100.000. Nah, yang kedua adalah tablet, yaitu harga perolehannya 6 juta, estimasi harga jual itu 7 juta dan estimasi biaya penjualan 300.000. Nah, yang terakhir adalah laptop dengan biaya perolehan 10 juta, estimasi harga jual 11 juta dan estimasi biaya penjualan 1.200.000. Nah, langsung saja kita akan jawab ya. Kita akan mencari NRV dari ketiga produk tersebut. Yang pertama adalah handphone. NRV-nya adalah 5 juta dikurangi 100.000 sama dengan 4.900.000. NRV tablet 7 juta dikurangi 300.000 sama dengan 6.700.000 dan NRV laptop sebesar 11 juta dikurangi 1.200.000 sama dengan 9.800.000. Nah, maka dari itu kita akan menentukan, nah, apakah menggunakan NRV atau apakah menggunakan cost. Nah, untuk handphone itu kan NRV-nya itu 4.900.000. Nah, dan cost-nya itu 4 juta. Jadi kita akan menggunakan cost, yaitu sebesar 4 juta karena cost lebih rendah dari NRV. Nah, tablet juga sama, cost-nya itu 6 juta, NRV-nya itu 6.700.000. Jadi kita akan menggunakan yang lebih rendah, yaitu
kosnya 6 juta. Nah, yang terakhir adalah laptop karena NRV-nya 9.800.000 dan kosnya 10 juta, maka kita akan menggunakan NRV sebesar 9.800.000. Nah, maka total persediaannya adalah 4 juta ditambah 6 juta ditambah 9.800.000 sama dengan 19.800.000. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan soal exercise pada minggu ini dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.